misalkan seperti bercocok tanam padi begitu ya, bibit padi kita tanamkan ya, maka akan tumbuh rumput. Rumput itu adalah resikonya. Nah, kita cabut ya, supaya padi kita itu gemuk, maka kita berikan pupuk. Nah, pupuk atau dalam rangka meningkatkan return. Mencabuti atau mengusir hama itu dalam rangka mengurangi resiko. Ya, memberikan pupuk berarti dalam rangka meningkatkan return. Nah, usaha kita pun begitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita lihat ya yang akan dipresentasikan oleh kawan kita dari kelompok 3 kalau nggak salah ya. Kelompok 3 dari R1 dan kelompok 3 dari R2. Baik, siapa dulu ini? Kalau dari materi sih dari R2 dulu sih, Pak Imet itu sudah mengirimkan jauh-jauh hari ya. Kalau Pak Yusron ini ya, barusan saya terima. Maafnya diterima Pak Yusron. Namanya manusia kadang lupa ya Pak. Oke. Bagaimana? R2 dulu atau R1 dulu? Silakan. R1 dulu Pak. ya monggo silakan. Buat saya mau R1 dulu, R2 dulu, Pak enggak. Gimana yang siap saja kelompok 3 R1 kayaknya sudah kumpul ini. Oke, kita silakan. Ya silakan. Ya silakan. Izin Pak Dokter. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat, keberkahan dan keselamatan dalam hidup. Dan mudah-mudahan dalam niat kita dalam menuntut ilmu dijadikan amal ibadah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Selanjutnya yang kita hormati bersama Bapak Dr. Imam Abu Hanifah SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan, dan tak lupa rekan-rekan audiensi dari R1, R2, dan R3 yang sudah stay. Izinkan perkenalkan, nama saya Asep Unang Rusmana selaku moderator, dan rekan saya di samping kanan yaitu Kanda Suparta Wijaya, dan rekan-rekan saya di belakang yaitu artis-artis. Iya. Adapun acara pada kesempatan ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu masukan atau arahan dari dosen, yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu langsung ke materi dan pokok bahasan mengenai risiko dan tingkat pengembalian. Oke, izin Pak Dokter saya share screen. Izin, sudah nampak belum? Belum nampak, baru belum nampak Pak. Udah. Berarti isinya ada.
Nah, itu ya. Dalam transaksi bisa dengan cara-cara tertentu, kayak mungkin di setiap daerah punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa sama. Kepada presentator Kandas kemudian juga dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketakwaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dapat diandalkan. Berpikir bukan satu cara dalam pengetahuan. Terima kasih pada teman-teman mengizinkan saya untuk memaparkan tugas kelompok 3, yaitu tentang resiko dan tingkat pengembalian. Izin Pak Dokter ya. Yang pertama, pengertian resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian dalam hal investasi. Maka kerugian yang didapat adalah kerugian uang. Ada beberapa pendapat pengertian tentang resiko atau resiko antara lain. Yang pertama menurut Halim yaitu tahun 2015, risiko atau resiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat retum yang diharapkan atau expected retum dengan tingkat retum yang dicapai secara nyata atau aktual retum. Yang kedua, izin, slide-nya sudah aktif belum? Belum ya? Sudah. Slide-nya sudah terlihat, tapi tidak bergerak. Sudah, tapi masih tidak berpindah. Tidak berpindah ke halaman berikutnya. Sudah Pak, cuman masih mengikuti aja ini. Oke, mungkin ada trouble nanti sebentar. Sudah nampakkah? Sudah Pak, sudah, alhamdulillah. Oh iya. Nampak. Izin ya, lanjut. Yang pertama, pengertian resiko atau resis dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian. Dalam hal ini, investasi atau kerugian yang didapat atau kerugian uang, ada beberapa pendapat mengerti tentang resis atau resiko. Antara lain yang pertama yaitu menurut Halim tahun 2015, resik atau resiko adalah besar penyimpangan atau tingkat retum yang diharapkan atau expected retum dengan tingkat retum yang dicapai secara nyata atau aktual retum. Yang kedua, menurut Hartono 2017 mendefinisikan resiko sebagai suatu penyimpangan atau deviasi dari yang diterima dengan yang diprestasikan. Sebagai seseorang inspektor atau tidak cukup jika dalam menilai kinerja saham hanya menghitung retum saja. Aspek risiko juga perlu diperhitungkan. Hal tersebut dilakukan karena retum dan risiko merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lanjut. Jenis-jenis resiko diantaranya dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi maka diperlukan suatu pertimbangan akan resiko yang muncul diantaranya yang pertama resiko bisnis. Resiko bisnis timbul dikarenakan terjadinya penurunan keuntungan yang diterima perusahaan. Yang kedua resiko likuiditas
resiko likuiditas terkait seberapa mampu saham tersebut dapat diperjualbelikan dengan tidak menghasilkan kerugian. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga muncul karena berlaku tingkat bunga yang mengalami perubahan di pasar. Yang keempat, risiko pasar. Risiko pasar muncul karena adanya perubahan ekonomi negara yang disebabkan oleh pemersatuan ekonomi, perubahan politik atau yang lainnya. Yang kelima, risiko daya beli. Resiko daya beli disebut juga resiko inflasi. Adanya perubahan tingkat inflasi menyebabkan daya beli dan bunga yang diperoleh menurun. Yang keenam, resiko mata uang. Resiko mata uang muncul dikarenakan nilai tukar mata uang lokal mengalami perubahan dengan mata uang negara lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Yang pertama, kondisi ekonomi merupakan keadaan di mana perekonomian mengalami resesi, berkembang atau dalam keadaan stabil. Dalam keadaan resesi, biasanya banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat menurun. Akibat para inspektur untuk membeli saham sehingga harga saham akan turun, maka risiko akan besar. Yang kedua, tingkat bunga. Apabila tingkat bunga eksklusif meningkat, maka inspektor akan lebih memilih depositor sebagai tempat untuk menginvestasikan dananya. Sebaliknya, jika tingkat bunga deposit menurun, maka inspektor akan memilih untuk menginvestasikan dananya ke pasar modal. Yang ketiga, tingkat inflasi merupakan indikator terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam tingkat inflasi yang cukup tinggi. Investor tidak mampu untuk membeli saham yang berdasarkan di bursa. Akibatnya harga saham akan turun dan risiko inflasi atas saham akan semakin besar. Faktor-faktor yang bersifat mikro, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, meliputi sebagai perangkat peraturan dalam bentuk regulasi dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pasar modal, terutama di bidang fiskal dan moneter. Jika pemerintah menetapkan suatu regulasi yang menguntungkan pasar modal, misalnya melindungi para investor yang berinvestasi dalam kondisi perekonomian yang resesi. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal suatu perusahaan ditunjukkan dengan perbandingan antara penggunaan utang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal ini mencerminkan kebijakan pembelanjaan jangka waktu panjang perusahaan. Jika pengguna hutang jangka panjang lebih besar dari penggunaan modal sendiri, maka perusahaan akan menanggung risiko pembayaran hutang yang cukup besar. Akibatnya akan mengurangi perolehan laba bubar pengajiannya. Ya. Pantesan ning arep omahku wakeh odong-odong pengajian. Tingkat pengembalian atau retur. Pengertian retur tingkat atau tingkat pengembalian menurut Hartono, tingkat pembelian retur merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Pada dasarnya seorang inspektor
melakukan investasi pada suatu saham adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian semaksimal mungkin, sehingga wajib bagi seorang investor memperhatikan saham yang dapat memberikan tingkat pengembalian. Haji Bayi mau ke Lampung, mau ke ini Bandung katanya. Saya nggak diajak. Faktor yang mempengaruhi resiko, di antaranya yang pertama kondisi ekonomi, merupakan keadaan di mana perekonomian mengalami resesi berkembang dalam keadaan Iya, tadi kan Pak Haji Bayi itu ngomong ke Pak Abdul kan mau berangkat ke Bandung. dalam keadaan resesi biasanya banyak iya gitu mau ke Bandung kata saya juga sama Pak Haji Bayi. dalam memasarkan hasil yang nggak produksinya. gede-gede gitu. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat menurut, akibatnya para inspektor enggan untuk membeli sahamnya sehingga harga saham akan turun, maka risiko akan besar. Yang kedua, tingkat bunga, di mana tingkat bunga ini, apabila tingkat bunga deposito meningkat, maka inspektor akan lebih memilih deposito sebagai tempat untuk investasi dananya. Tapi jangan di kantor ya. Jika tingkat bunga deposit menurun, maka inspektor akan memilih untuk menginvestasikan dananya ke pasar. Yang ketiga, tingkat inflasi merupakan indikator terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam tingkat inflasi yang cukup tinggi. Inspektor dapat untuk membeli saham. Tapi saya mau ada acara undangan lagi ke Pandeglang. Akibatnya harga saham akan turun dan risiko investasi atas saham akan semakin besar. Sedangkan faktor-faktor mikro yang bersifat yang pertama yaitu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, meliputi berbagai perangkat peraturan dalam bentuk regulasi dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pasar modal, terutama di bidang fiskal dan moneter. Jika pemerintah menetapkan suatu regulasi yang menguntungkan pasar modal, misalnya melindungi para inspektor yang berinvestasi dalam kondisi perekonomian yang resesi. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal suatu perusahaan ditunjukkan dengan perbandingan antara pengguna hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal ini mencerminkan kebijakan besar dari penggunaan modal sendiri, maka perusahaan akan menanggung resiko pembayaran hutang yang cukup besar. Akibatnya mengurangi perolehan laba perusahaan dan akan memperbesar resiko investasi saham yang akan dilakukan oleh investor. Yang ketiga, struktur aktiva mencerminkan kebijakan investasi perusahaan dalam berbagai aktiva. Operating leverage timbul karena dalam melakukan operasinya perusahaan menggunakan aktiva dengan biaya tetap berupa biaya penyusutan. Jika struktur aktiva terjadi dari saham-saham, maka perusahaan akan menanggung kewajiban untuk membayar dividennya kepada inspektor dan perusahaan tidak sanggup untuk membayar dividen karena rugi. Laba per lembar saham atau railing per share. Jika inspektor berinvestasi pada saham perusahaan dengan ekuivasi yang besar, maka dividen yang diharapkan inspektor akan semakin besar. Akibatnya risiko investasi atas saham akan semakin kecil.
Tingkat pengembalian atau retum, penerimaan retum atau tingkat pengembalian menurut Hartono. Tingkat pengembalian atau retum merupakan hasil diperoleh dari investasi. Pada dasarnya seorang investor melakukan investasi pada suatu saham adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian semaksimal mungkin, sehingga wajib bagi seorang inspektor memperhatikan saham yang dapat memberikan tingkat pengembalian atau retum yang tinggi. Komponen utama retur. Menurut Tandelin 2010 membagikan komponen retum menjadi dua. Yang pertama, yield. Yield merupakan komponen retum yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sebagai contoh, jika investor berinvestasi pada obligasi, maka besar yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayar. Jika inspektor berinvestasi pada saham, maka besar yieldnya ditunjukkan dari besarnya dividen yang diperoleh. Yang kedua, capital gain atau loss. Capital gain merupakan keuntungan atau kerugian bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual di atas harga beli atau harga jual. Yang keduanya terjadi di pasar sekunder. Perhitungan retur. Dalam melakukan perhitungan retur, maka ada dua yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama, retur realisasi. Retur realisasi yaitu diimbas hasil sudah terjadi dan dapat dihitung menggunakan data histon. Retur realisasi juga berguna untuk menentukan retum ekspektasi dan resiko maka yang akan datang. Retur realisasi dihitung berdasarkan data historis. Hal ini penting karena digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Yang kedua, retur ekspektasian, yaitu pengembalian yang diharapkan inspektor di masa depan. Retur ekspektasi sebagai imbal hasil yang diharapkan akan diperoleh inspektor di masa mendatang. Berbeda dengan retum realisasian yang sifatnya sudah terjadi. Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Risiko berarti terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh presentasi yang selanjutnya, yaitu kepada Ibu Era. Silakan. Terima kasih kepada presentator yang pertama, Bapak Suparta Wijaya, yang pembahasan pokok selanjutnya akan dilanjutkan kepada Ibu Saira. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang tadi dari Pak Suparta Wijaya untuk pemaparan materi ini. Lanjutannya yaitu hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian. Resiko berarti suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan yang diinginkan.
Sedangkan tingkat pengembalian atau retur adalah keuntungan yang akan didapat atau bisa diartikan sebagai kompensasi. Menurut Tandelilin 2001.5 menyatakan bahwa hubungan tingkat risiko dan tingkat retur yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah atau linear. Artinya, semakin besar tingkat risiko yang harus ditanggung oleh investor terhadap saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula tingkat retur yang diharapkan. Sebaliknya, semakin kecil tingkat risiko yang harus ditanggung jawab oleh investor terhadap saham yang dimilikinya, maka semakin kecil pula tingkat retur yang diharapkan. Secara teoritis, retur dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar retur yang harus dikompensasikan. Menurut Hartono 2017. Lanjut. Hubungan antara risiko atau risk dan tingkat pengembalian atau retur adalah sebagai berikut. 1. Bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko. 3. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara resiko dengan tingkat pengembalian adalah bersifat linear atau searah. Semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Kekhawatiran tentang CAPM atau Capital Asset Pricing Model. CAPM adalah suatu cara pendekatan dari suatu harga aset ataupun aset pricing yang di dalamnya mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset berharga berisiko tinggi lain. Singkatnya, CAPM adalah suatu model pendekatan dari aset pricing atau harga aset yang mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset yang berharga dan berisiko. Dengan CAPM, maka para investor bisa membuat perkiraan bagi hasil dari aset berharga yang sedang dimiliki. Jadi, CAPM adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pembisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan retur yang memang diperlukan oleh perusahaan. Artinya, sebagai suatu metode keseimbangan harga aset modal, CAPM adalah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Di dalam metode ini juga dikenal sebutan resiko sistematik dan resiko spesifik atau resiko yang tidak sistematik. Asumsi dari CAPM dapat digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung resiko sistematis ataupun market fisik sebagai risiko dari suatu aset berharga, antara lain itu ada 12. Yang pertama, tanpa adanya dana atau biaya transaksi, inflasi, serta pajak penghasilan.
2. Investor bisa menampakkan modalnya berapapun jumlahnya. 3. Tidak adanya pajak penghasilan, baik itu dalam mendapatkan capital gain ataupun dividen dari aset berharga. 4. Harga saham ataupun aset berharga tidak akan terpengaruh dengan kegiatan jual beli investor. 5. Seluruh aktiva nantinya bisa diperjualbelikan. 6. Diperkenakan untuk melakukan kegiatan short sale. 7. Setiap investor bisa melakukan peminjaman dan penyimpanan aset dengan tingkat bunga yang sama dengan menggunakan tingkat borrowing rate dan cash lending. 8. Setiap penanaman modal bisa mengharap standar defisi, expected return, dan koefisien korelasi antar setiap return. 9. Diversifikasi portofolio yang sesuai dengan garis portofolio efisien. 10. Memungkinkan inspektor untuk mendapatkan probabilitas dengan tingkat return masa depan yang lebih identik. 11. Setiap investor berperan sebagai price taker. 12. Pasar modal yang ada dalam model CAPM adalah pasar dengan kondisi yang seimbang. Resiko investasi yang jadi pertimbangan CAPM adalah sebagai berikut. 1. Market risk. Market risk merupakan resiko yang terdapat di pasar. Market risk pun sering disebut sebagai interest rate risk. Dalam pelaksanaannya, resiko pasar akan turut mempengaruhi nilai investasi dan investor. 2. Default risk adalah suatu resiko yang terjadi jika penjual aset ternyata tidak mampu membayar bunga dan juga biaya pajak aset, biaya pokok aset. Pihak investor akan sangat mungkin mengalami default risk. 3. Inflation risk. Resiko inflasi dikarenakan adanya inflasi yang tentunya akan menurunkan nilai aset berharga. 4. Currency risk. Resiko mata uang ataupun currency risk yang dipengaruhi nilai aset karena adanya penurunan nilai tukar mata uang yang menjadi acuan dari adanya jual beli aset. Manfaat CAPM adalah suatu cara atau metode dari aset pricing yang saat ini sudah banyak digunakan oleh investor. CAPM bisa merefleksikan seluruh hal yang berhubungan dengan aset berharga dan juga resiko serta hubungannya. 1. Melihat hubungan resiko tiap aset. CAPM digunakan agar bisa melihat gambaran resiko dari setiap aset. Lebih tepatnya dengan menggunakan CAPM, maka akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungan dari resiko untuk setiap aset bisa terlihat dalam kondisi yang seimbang. Dengan melihat hal tersebut, nantinya para investor bisa membuat pertimbangan dalam kepemilikan resiko dan asetnya. 2. Memperkirakan hubungan resiko dengan return. CAPM adalah salah satu cara yang sangat efisien dalam mengetahui resiko dan juga return. Artinya, CAPM bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan resiko dengan return yang diharapkan dengan menggunakan CAPM. Maka para investor bisa melihat resiko hasil berupa resiko sistematis saham atau surat berharga.
Yang menjadi kekhawatiran tentang CAPM adalah sebagai berikut. 1. Adakah kelemahan dari CAPM? Sebagai suatu model aset pricing yang cukup mudah digunakan, CAPM memiliki kekurangan yaitu hanya memperhitungkan market risk sebagai resiko tunggal dalam mengestimasi retur saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. 2. Apakah teori CAPM masih relevan untuk digunakan saat ini? Jawabannya sampai saat ini masih relevan untuk digunakan dalam mengambil keputusan investasi karena alasan berikut ini: memberikan nilai prediksi yang bersifat rasional bagi investor. 3. Apakah CAPM baik memprediksi retur saham di pasar modal Indonesia? Model CAPM sangat cocok digunakan untuk membentuk retur portofolio karena investor Indonesia lebih memperhatikan tingkat pengembalian dan risiko dari sudut harga saham dan dibandingkan dari sudut size dan volume ya. Value ya. Wirawan dan Murtini 2008. 4. Model CAPM apakah realistis? Asumsi model CAPM seperti yang disebutkan di atas memang terlihat tidak realistis, mengingat asumsi tersebut sulit ditemui di dalam dunia nyata. Namun demikian, model CAPM merupakan model yang bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks. Walaupun secara teoritis, CAPM sangat berguna dalam menjelaskan dan memprediksi hubungan risiko dan tingkat hasil yang diharapkan. Namun, fakta-fakta empiris yang ada menunjukkan bahwa model CAPM tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada. Hal ini diperkuat oleh penelitian Roll 1977 yang menyatakan bahwa CAPM tidak bisa dipegang dalam berbagai macam kondisi, atau dengan kata lain, CAPM seringkali tidak tepat untuk digunakan memprediksi nilai suatu aset. Model CAPM adalah model-model keseimbangan yang dapat digunakan untuk mengukur resiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan tercapai di masa depan. Para investor akan menerima investasi yang ditawarkan oleh perusahaan bila nilai retur ekspektasi yang ditawarkan oleh perusahaan lebih besar atau sama dari nilai wajar hasil perhitungan CAPM. Begitu pula sebaliknya, bila investor dianjurkan untuk menolak saham yang ditawarkan perusahaan bila nilai retur ekspektasi yang diberikan perusahaan lebih kecil dari nilai wajar nilai hasil perhitungan CAPM. Perhitungan dalam model CAPM hanya mempertimbangkan resiko sistematis pasar saja dalam mengukur tingkat pengembaliannya. Sementara penelitian terdahulu ada yang menemukan hasil bahwa ada faktor-faktor lain yang tentunya juga mempengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan. Model CAPM memiliki kekurangan dan kelebihan, karena itu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa model CAPM lebih baik, karena model CAPM hanya memperhitungkan risiko sistematis pasar saja. Maka model CAPM lebih cocok digunakan untuk melihat tingkat pengembalian untuk investasi jangka pendek yang lebih orientasi untuk mendapatkan capital gain dengan cepat. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, Pak Asep, mangga. Terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan pokok bahasan tentang tingkat risiko dan pengembalian. Izin, tadi ada kesalahan share screen, ada trouble, ternyata yang di share screen itu adalah
yang sebelum direvisi. Jadi untuk perhitungan pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian dan efek teasernya terlewat, Pak. Mohon izin, mohon maaf. Saya stop share screen. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya buka untuk 2 orang penanya. Saya boleh nanya nggak ya? Siap. Silakan dicatat Ibu-ibu. Izin boleh nanya? Baik Pak, saya buka untuk 2 sesi penanya pertama. Jika diizinkan nanya, saya nanya ya. Oh iya, boleh. Diizinkan Pak. Terkait return and yield ya. Betul. Return dan yield. Volumenya Pak, tolong dinaikkan Pak. Tes. Ya. Saya ingin nanyakan ini terkait return dan yield ya. Jadi kan seringkali kita suatu perusahaan itu seringnya returnnya tinggi, tapi pada faktanya biasanya perusahaan yang dengan return tinggi itu tapi yieldnya rendah, itu kenapa ya? Itu yang pertama ya. Betul. Kami catat dulu Pak. Ya. Itu kenapa kaitan dengan biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang itu ya, yang itu untuk membuka investasi itu cenderung returnnya tinggi tapi yieldnya rendah, ya kan? Izin Pak, suaranya putus-putus di kita Pak, jadi tidak tertangkap sempurna. Mohon maaf Pak, bisa diulangi sekali lagi Pak. Kita pakai lokasi yang berbeda Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Terkait return dan yield, yang pertama sering kali kita didapati suatu perusahaan yang membuka suatu investasi ya, itu mempunyai tingkat return yang tinggi tapi cenderung di yieldnya rendah gitu. Itu kenapa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, return ini kan sebagai nominal laba rugi ya, tetapi kita tidak ketahui ya, kita nggak bisa mengetahui laba rugi nominalnya itu seberapa sebelum saham, sebelum dibagikan lah suatu saham. Kalau yield kan informasinya bisa tiap waktu kita dapat ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kalaupun kita sudah mengetahui suatu yield perusahaan-perusahaan, bagaimana mungkin ada saran-saran untuk membandingkan misalnya kalaupun saya atau suatu yang orang yang mau berinvestasi untuk membandingkan yield antar perusahaan satu dan yang lain, dan untuk kita memutuskan berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Itu kira-kira ya. 3 pertanyaan sekaligus. Makasih. Terima kasih Bapak. Kita set dulu untuk pertanyaannya. Kami persilahkan untuk 1 orang penanya lagi. Atau kita menjawab yang penanya yang pertama.
Izin kita sama-sama mencari untuk pokok bahasannya, dan mungkin ada teman yang lain juga mau menambahkan dari pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan. Atau Pak dosen mohon izin untuk menanggapi dari pertanyaan yang tadi. Sepertinya pertanyaannya cukup berat itu Pak. Ya, oke. Padahal jawabannya ada Pak di slide Pak. Saya bantu. Bapak tampilkan slide nomor 10 Pak. Sung, kalau nanya yang mudah-mudah Pak Sung. Enggak, itu ada jawabannya kok di slide 10 itu. Kalau pertanyaannya mudah nanti nggak ada diskusi. Jadi memang harus susah. Coba tampilkan Pak Asep ya, tampilkan slide yang Bapak tadi tampilkan kembali. Coba buka slide nomor 10 Pak. Bapak pilihnya yang Explorer-nya ya, harusnya yang Bapak pilih pada saat share screen itu pilih yang PowerPoint-nya Pak. Oh gitu ya. Iya, Bapak keluar lagi. Oke Pak. Oke, pada saat share screen, Bapak pilih yang PowerPoint. Kan banyak pilihan itu kan ya, pilih yang PowerPoint-nya. Di sini yang PowerPoint. Pilihannya cuma ini Pak. Cuma itu ya, kalau gitu buka dulu, nah itu udah. Yang halaman yang nomor 10 Pak. Oke Pak. Nah itu Bapak bisa jawab itu antara return dengan yield. Jadi return itu Pak, return itu terdiri atau komponen return itu adalah yield dan capital gain. Yield itu apa? Yield itu adalah pendapatan yang diterima secara rutin. Ya, boleh dikatakan dengan nama lain, yield itu dari dividen, dari bunga. Itu yield. Nah, sifatnya rutin. Karena dividen dibayar setiap tahun sekali, setiap satu periode sekali. Bunga juga begitu. Itu yield. Ya, sedangkan capital gain itu didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Misalkan, ya, Bapak investasi saham begitu, di awal harganya 1.000, kemudian sekarang harganya 1.500. Ya, artinya ada kelebihannya, ada kenaikan 500. Ya lah, 500 itu namanya capital gain. Nah, ya, jadi return itu terdiri dari dua, yaitu yield ditambah capital gain. Artinya tidak akan mungkin yield itu di atas return. Ya, kalau saya misalkan return itu 100, yield-nya itu 70, yield-nya itu 30, capital gain-nya 70. Jadi yield itu pasti di bawah return, tidak mungkin yield di atas return. Ya, seandainya return itu 100, yield-nya itu misalkan 30, capital gain-nya 70. Ya, artinya yield itu 30, return-nya 100. Nggak akan mungkin yield-nya 200, nggak akan mungkin. Ya, nah yield itu yield itu mungkin saja bisa lebih tinggi, tapi itu abnormal. Ya, tidak normal kondisinya. Kenapa? Kalau yield di atas return, artinya terjadi capital loss. Capital loss itu apa? Capital loss itu, kalau harga beli katakanlah 1.000, sekarang saya jual sahamnya harganya 700. Masa harga turun, yield-nya tinggi? Kan nggak mungkin. Gitu loh ya.
Oke, jadi perlu kita pahami bersama, return itu adalah tingkat pengembalian. Return, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian itu ada dua. Pertama dari yield, kedua dari capital gain. Nah, itu ya. Gitu Pak Sungsang. Mungkin Pak Sungsang punya pengalaman barangkali. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu, seperti yang ditanyakan Pak Sungsang tadi. Silakan Pak. Mana Pak Sungsang? Masih ada? Masih? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Ditanggapi. Iya Pak. Yang dimaksud yield Bapak jangan-jangan gitu loh Pak. Jangan-jangan yang dimaksud Bapak yield yang lain begitu. Dalam bahasan kita yield itu yang tertera di sini di slide ini Pak. Yang yield itu kan memang banyak Pak ya. Banyak dari dividen dan lain-lainnya itu kan banyak macamnya emang kalau yield kan. Ya, jadi yield itu komponen return, Pak. Yep. Yield itu bagian daripada return. Return itu tingkat pengembalian. Maksudnya gini, misalkan saya investasi saham, satu lembar sahamnya katakanlah berapa? 1.000 harganya. Saya beli 1.000 berarti saya investasi 1 juta, ya kan? Oke, itu saya beli saham katakanlah tahun 2020. Ya, setiap tahunnya kan saya mendapatkan dividen kalau saham ya dividen. Ya, dividen itu adalah yield. Setiap tahun misalkan saya mendapatkan dividen selembarnya 100 rupiah. 100 rupiah kali 1.000 saham, 1.000 lembar saham jadi 100.000. Itu saya mendapatkan yield. Itu namanya yield. Jadi setiap tahun saya mendapatkan dividen, itu yield. Kemudian di tahun 2022 harga saham saya bukan 1.000, tapi 1.500. Kalau saya jual, maka saya dapat keuntungan, ya kan? Ya, keuntungannya berapa? Saya jual semua 1.500 kali 1.000 lembar saham. Jadi 1,5 juta. Investasi yang saya tanamkan 1 juta tahun 2020, sekarang menjadi 1,5 juta dari capital gain, ditambah dividen yang saya terima setiap tahun. Artinya, nah, kalau kita selisihkan return tadi yang saya saya selisihkan dengan investasinya, maka selisihnya itu adalah returnnya. Ya, misalkan tadi ya, saya investasi saham tahun 2020 ya, 1.000 lembar saham harganya 1 lembar 1.000, katakanlah begitu ya, biar gampang saja. Ya, 1 juta. Oke, di akhir 2020 saya mendapatkan dividen katakanlah 100 per lembar, jadi 100.000. Tahun 2021 juga sama, saya mendapatkan 100.000 juga, jadi sudah 200.000. Tahun 2022 belum bagi dividen nih, belum berakhir kan tahun 2022-nya. Ya, tapi saya butuh uang, saya jual sahamnya 1.000 lembar tadi. Kebetulan harganya bagus, 1.500 gitu loh. Ya, maka dari saya menjual saham yang 1.500 kali 1.000 kan jadi 1,5 juta. Oke, saya terima 1,5 juta ditambah dividen 2 tahun 200.000, total yang saya terima 1,5 juta ditambah 200.000 1,7 juta. Investasinya 1 juta. Berapa returnnya? Returnnya adalah 1,7 juta dikurangi 1 juta. Jadi returnnya adalah 700. Itu Pak maksud dengan return dalam kerangka bahasan kita hari ini. Ya, nah sekarang bagaimana kalau kita tidak mengalami capital gain tapi kita mengalami capital loss? Ya, tadi itu karena saya butuh uang, ya katakanlah dividennya tadi betul, yieldnya tadi katakanlah 200.000. Sekarang karena saya butuh dana, saya jual sahamnya, ternyata harganya 700 rupiah per lembar. Saya jual 1.000 lembar, jadi kita terima uang 700. Ya, artinya 700 ditambah 200 dari dividen, ya kita hanya mendapatkan uang 900.000. Oke, berapa returnnya? Negatif. Karena kita investasi 1 juta, berarti return kita negatif 100.000.
Karena capital gain-nya negatif 300 ditambah yield-nya 200, maka total return-nya adalah negatif 100.000. Ya, gitu. Jadi begitu kondisinya. Capital gain atau loss itu bisa terjadi tergantung harga pasar pada saat dijual. Kalau harga pasar pada saat dijual di bawah harga belinya, maka terjadi capital loss. Ya, kalau kita tidak butuh-butuh banget, ya kita tidak butuh uang, banget, begitu. Biasanya pada saat capital loss kita tidak akan jual, kita menunggu harga yang bagus, ya gitu. Kalau misalkan butuh, mungkin ada beberapa yang terpaksa dijual ya. Ya, terpaksa dijual ya jual saja. Ya, ada yang begitu. Ya seperti ya fenomena sekarang lah, daripada ruginya terus-terusan, melihat tren harga sahamnya turun begitu, daripada terus-terusan ini kondisi lagi resesi, misalnya saya jual sajalah supaya saya mendapatkan uang segar untuk saya alihkan kepada investasi yang lain. Ya, jadi dalam investasi ya kadang-kala rugi, ya kadang-kala juga return, ya laba. Jadi itulah menariknya investasi. Kadang-kala kita menutup investasi rugi sekarang supaya tidak terus-terusan ruginya, kemudian segera kita alihkan kepada yang lain. Ya seperti beberapa tahun lalu gitu ya, pada saat gerai apa itu Giant ya kalau nggak salah ya, Giant. Giant itu kan tutup. Kenapa? Karena yang punyanya melihat bahwa keuntungannya sudah mulai turun, trennya menurun. Ya, kalau dibiarkan saja nanti akan rugi. Ya, ditambah lagi ongkos operasionalnya juga mahal ya, karena gaji karyawan segala macam lah, sewa mall, gaji karyawan dan seterusnya itu tinggi, maka rugi. Daripada terus-terusan rugi, dia cut loss namanya itu. Dia jual, dia tutup, dia jual, uangnya kembali, dia pindahkan ke yang lain. Ya, kemana Pak pindahkannya? Ya sebelum ditutup ya dihitung dulu kira-kira kemana nih saya alihkan uang saya. Ya mungkin katakanlah dari 1 triliun, katakanlah ya modal saya 1 triliun, mungkin pada saat ditutup Giant itu menjadi katakanlah berapa ya, 800 miliar misalkan ya. Nah dari 800 miliar itu saya memperkirakan kalau saya alokasikan ke investasi yang lain mungkin bisa kembali modal dari 1 triliunnya itu. Ya mungkin saja. Nah, itu biasa dalam investasi ya, cut loss namanya itu. Ya tutup, kemudian ruginya kemudian kita alihkan kepada investasi lain yang lebih menguntungkan. Ya. Berbeda kalau uangnya tidak berseri. Kalau uangnya tidak berseri kan ya sudah gitu. Ya semua investasi dibeli begitu. Tapi kalau uang terbatas, ya seperti di awal kita diskusi ya di pertemuan pertama, kenapa kita butuh manajemen keuangan? Ya karena uang kita terbatas. Ya sekaya apapun kita pasti ada batasnya uang kita. Nah karena terbatas itu maka kita cari kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan. Ya begitu. Itu Pak Sungsan. Artinya gini Pak, kalaupun misalnya kita punya saham butuh gitu ya Pak untuk dijual, itu kira-kira misalnya sebutuh-butuhnya menjual, kira-kira sering lepasnya itu kalau di bulan Januari itu Pak ya, di saat kenaikan biasanya kan. Kira-kira gitu Pak. Mungkin pendapatnya gimana Pak? Ya intinya begini Pak, pada saat Bapak jual saham itu pertimbangannya harus matang Pak. Maksudnya gini, pada saat Bapak jual rugi, ya itu jual rugi untuk apa? Ya, kalau Bapak jual rugi untuk menutupi kerugian yang lebih besar, Bapak harus pastikan bahwa itu trennya akan terus menurun. Ya biasanya trennya di Januari kan itu naik ya Pak ya, Januari efek gitu kan. Kayak gitu. Ya biasanya menjelang bagi dividen Pak ya, naik gitu ya. Iya betul. Karena orang akan mengambil, jadi di 31 Desember kan tutup buku. Nah biasanya investor kadang suka ngintip-ngintip gitu, laba enggak. Kalau labanya tinggi dia akan beli saham itu, berharap nunggu dividen ya kan, dalam RUPS ya. Ya itu sah-sah saja gitu loh. Itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa Pak,
Kalau kita telat membeli, harga sudah naik, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Ya nggak? Misalkan katakanlah waktu Desember harganya 1.000 per lembar katakanlah ya. Nah, begitu laporannya bagus, Januari kita tunggu dulu kan. Ternyata naik, jadilah 2.500 ya kan, kita juga nggak dapat apa-apa. Dividen kan kecil, Pak. Iya. Dividen itu kan kecil dibandingkan capital gain. Capital gain itu tinggi. Misalkan di bulan Desember katakanlah harganya 1.000, begitu akhir tahun laba perusahaan itu harga kan cenderung naik, naik. Katakanlah di pertengahan Januari katakan harganya sudah 2.500 misalkan. Karena ada capital gain 1.500 kan lumayan itu, bukan lumayan lagi, gede banget itu kan. Ya, nah kita beli, ternyata labanya kecil gitu. Karena kan per lembar, hitungannya kan per lembar, lembarnya juga nggak besar ya. Akhirnya kita mau untung, ternyata setelah diakumulatifkan malah jadi rugi gitu, karena kita membeli terlalu mahal ya jadi ya memang saham itu Bapak Ibu tidak ya seperti dagang juga lah, sama lah seperti dagang apa aja lah, mau dagang makanan, mau dagang baju ya, kadang-kala kan harga kan tidak bisa kita prediksi ya. Kalau baju misalkan model tidak kita prediksi, sekarang kayaknya tahun depan nih modelnya kayak gini nih, booming nih, ternyata kan enggak misalkan ya. Atau macam banyak lah variabelnya, sama saham juga begitu, cuma bedanya kalau baju kan tidak hilang lah katakanlah ya. Tidak hilang begitu ya, bisa kita tahan gitu, tapi kalau saham kan nggak bisa kita tahan. Karena itu kan pialangnya di sana yang bermain, itu kan mafia sahamnya yang bermain ya gitu. Jadi seperti itulah ya. Kalau misalkan pengalaman ya seperti tadi disampaikan Pak Sungsang, Januari Pak biasanya harga naik lagi Pak, ya berarti Bapak nyeroknya itu, istilahnya nyerok ya, istilah pemain saham nyeroknya itu di Desember Pak, jangan di Januari sudah naik begitu. Ya, tapi masalahnya jangan sampai salah juga kalau Bapak ngambil atau beli sahamnya PTX ya, ternyata PTX tidak naik di Januari, kan repot juga. Ya memang technical analysis itu kan sifatnya ceteris paribus Pak, seperti yang tadi saya katakan. Technical analysis itu ceteris paribus Pak. Permasalahannya di saham itu kan isu yang bermain Pak. Gitu. Kalau seluruh orang yang bermain saham pikirannya sama seperti Pak Sungsang, ya sudah saya beli begini, betul Pak, naiknya cepat Pak. Gitu. Tapi kalau tidak sama dengan pikirannya Pak Sungsang kan nggak begitu juga gitu. Ya, jadi itu susahnya Pak. Kalau saya ngobrol dengan beberapa pemain saham itu, Pak, technical kayak gitu. Termasuk mahasiswa saya, ada mahasiswa saya gitu, dia skripsi sih, S1 skripsi dia tentang kayak gituan, terus kemudian dia bekerja di salah satu penyedia layanan jual beli saham. Kayaknya saya perlu sebut deh, real ya, Stockbit. Nah, dia di situ Stockbit, saya katakan, Anda bermain enggak Pak, saya gini. Tapi Anda main juga saham, iya Pak. Gimana rasanya? Apakah ilmu yang dipelajari? Dia bilang, enggak Pak. Ilmu yang saya dapat itu tentang harga hedging segala macam lah, enggak kepake Pak. Terus Anda kalau beli apa? Ya saya feeling Pak. Terus kemudian ikut tren Pak, saya kan modalnya cuma sekian juta Pak, kata dia. Ya kalau saya modalnya miliaran mungkin saya bisa membentuk pasar, tapi kalau cuma beberapa juta ya follower aja. Ya begitu Pak. Jadi apa ya, ilmu nggak bisa juga Pak, lapor katanya di teori harga saham itu akan meningkat kalau laporannya begini, ini keterbukaan segala macam, komisarisnya begini segala macam. Enggak Pak, investor mah nggak begitu katanya. Ya kenapa? Karena investor terbagi dua Pak. Ada investor spekulasi,
ada yang pure investor, ada investor dia membeli saham karena memang spekulasi, karena mencari capital gain tadi itu, selisih harga. Ada yang memang dia melakukan membeli saham investasi dalam rangka ya menunggu dividen saja begitu. Ada yang seperti itu Pak, membeli dijualnya nanti mungkin 10 tahun, 30, 20 tahun kemudian barangkali ya. Lama gitu, nunggu aja. Ya memang kalau kita seperti itu memang sih ada keuntungan Pak. Ya misalkan apa contohnya ya? Telkom begitu. Kalau Bapak jadi investor Telkom dari 20 tahun yang lalu misalkan, pada saat itu 20 tahun yang lalu harganya masih 1.000 katakanlah. Sekarang Telkom udah berapa ya? 3.000 ya. Nah, pernah sampai 5.000 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang lagi turun Telkom karena gotonya turun. Saya bukan pemain saham ya Bapak Ibu ya, tidak. Tapi saya mencermati informasi saja. Saya baca ya, karena saya mengajar financial management, jadi saya harus mengupdate itu. Presentasi enggak? Oh iya ya. Wah terima kasih Pak Imet ini. Kasih kan saya menjawab pertanyaan Pak Sungsang ini. Aduh, oke. Saya cut aja ya. ya, saya cut aja ya Pak Sungsang, nanti dilanjut aja ya kalau masih penasaran. Silakan dari R2. Mohon maaf ini saya kasihkan. Iya. Pak siapa? Pak Asep. Cukup sekian aja Pak Asep ya. Ini untuk kasihkan saya jadi jam 15.21 ini. Oke, silakan yang R3 dipersiapkan. R3 kali R2 kelompok 3 dipersiapkan. Soalnya dari Baiklah, kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari R2 dipersiapkan. Ada yang adan dulu Pak, izin sebentar. Ya, silakan. Di tempat saya belum azan Bu. Ya silakan. Ya kita tunggu dulu berapa menit.
Sudah Pak. Silakan Bu, disiapkan Bu. Kelompok Ibu ya, Bu Yuli. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen Dr. Imam Abu Hanifah SEAKTMM yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok 3R2 untuk mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan, materi risiko dan tingkat pengembalian. Daftar pustaka yang kita ambil yaitu dasar-dasar manajemen keuangan, R. Maini, Ade Irma Suryani, Maheni Ikasari, Ahmad Hasan Hafidi. Yang kedua yaitu investasi edisi ke-6 jilid ke-1 indeks terjemahan Sub William F. et al. 2005 Jakarta. 3. Husnan Suad 2016 teori portofolio dan analisis investasi edisi ke-10 Yogyakarta. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri. Nama Yuli Subihawati, rekan-rekan dari kelompok 3R2. Punten Bapak, ada 2 orang dari kelompok kami yang hari ini tidak bisa mengikuti. Yang pertama Bapak Judi Lintar, mohon doanya kepada semuanya